selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kita mendapat kehormatan karena Vice Chair dari Economic Committee, yaitu Ibu Huda Bahweres, bersedia memberikan informasi mengenai pertemuan Economic Committee kepada rekan-rekan wartawan semua. Bu Huda ini selain Vice Chair Economic Committee juga adalah asisten deputi pada Kementerian Koordinator Perekonomian, dan beliau ini sudah lama menangani APEC, sudah sekitar 5 tahun sudah, sehingga banyak tahu seluk-beluk APEC, dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa bertanya secara lebih mendalam mengenai APEC, khususnya isu-isu yang terkait dengan ekonomi komite. Silakan Buddha untuk menyampaikan informasi mengenai ekonomi komite. Terima kasih Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Ibu Huda. Nama lengkapnya Huda Bahweres. Saya asisten deputi pada Kemenko Perekonomian, asisten deputi kerjasama regional dan subregional, ya, di bawah kedeputian kerjasama ekonomi internasional. Mungkin bapak-bapak mengetahui deputi kami adalah Bapak Rizal Afandi Lukman. Kedeputian 7 Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan salah satu fora dalam APEC yang dikenal sebagai Economic Committee. Di APEC ada 3 komite, yaitu Komite on Trade Investment yang dibawahi oleh Kementerian Perdagangan, Komite Ekonomi Komite dibawahi oleh Kemenko Perekonomian, dan satu lagi SCSI dibawahi oleh Bappenas. Nah, Ekonomi Komite selama ini menangani isu-isu yang dikenal sebagai structural reform. Structural reform dimandatkan oleh APEC Economic Leaders pada pertemuan APEC di tahun 2004, dan sampai sekarang mandat itu belum dicabut. Jadi APEC masih menangani isu structural reform, dan dalam hal ini ditugaskan kepada Economic Committee menanganinya. Isu structural reform sendiri berkembang. Semula yang ditangani ada 5 hal atau 5 tema. Yang pertama adalah regulatory reform, kemudian public sector governance, kemudian corporate governance, kemudian competition policy, dan strengthening economic and legal infrastructure seperti bankruptcy law and so on. Kemudian dengan perkembangannya saat ini dilakukan penyesuaian. Regulatory reform tetap ada, karena itu menjadi fundamental isu dalam structural reform. Pada semua aspek reform, maka reformasi regulasi, mungkin kita semua paham, itu adalah dasar dari semuanya. Kemudian public sector governance itu tetap, kemudian corporate governance tetap, competition policy tetap, dan yang agak berubah yang kelima, yang diangkat berdasarkan keputusan Leaders APEC di tahun 2009 yang namanya Ease of Doing Business. Mungkin Anda semua, kita semua paham, doing business ini juga merupakan isu yang besar bagi Indonesia. Barangkali sementara saya cukupkan di sini, nanti saya akan sambung lagi apa-apa yang kita bahas pada pertemuan Economic Committee kali ini. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini?